Selamat malam teman-teman, kembali lagi di dalam Point of View Podcast. Kali ini episode spesial juga, jadi saya datangkan orang dari jauh, dari Arab ya. Bukan, mukanya kayak Arab sih sebenarnya. Jadi teman saya ini mukanya kayak Arab, tapi bukan dari Arab ya. Dia dari Surabaya, ini teman baik saya gitu. Boleh ada suaranya yang teman baik yang jauh di sana? Siapa namanya? Umi. Iya, kalau biasanya dibilang Umi. Umi M-nya 2, Azizah nggak pakai H. M-nya 2. Iya, nggak pakai H. Betul. Itulah biasanya kalau dia perkenalkan diri. Nah, jadi malam hari ini teman-teman kita berdua akan lebih banyak bicara tentang, saya ngasih temanya different is fine gitu. Berbeda itu nggak apa-apa, baik-baik aja begitu ya. Jadi hari ini kita akan banyak berbicara soal perbedaan kita berdua, yang meskipun kita berdua berbeda, tapi kami berdua puji Tuhan sampai sekarang ini sudah berapa tahun berarti ya, Neng? 2009 ya? 2009 ya? Berarti 2009. coba matematika ya, yang bagus. Aku kurang bagus matematika. Yang bagus matematika. Berapa ya? 14 tahun ya? Iya gak sih? Halo? Iya. Berapa belas tahun ya? 2009. Sekarang tahun berapa ya? 12 tahun, sorry. Jadi ini udah 12 tahun berarti kita 12 bersama. tahun. Tidak menyangka ya. 12 tahun. Udah lama juga ya. Kalau anak udah SD itu ya. Udah mau SMP dia. Ya. Jadi itu yang akan kita bicarakan banyak di hari ini begitu teman-teman. Umi apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Tisa gimana? Alhamdulillah sehat juga. Puji Tuhan sehat. Umi kemarin kena COVID juga ya. Jadi penyintas COVID juga Umi ini. Hebat banget dia. Alumni COVID. Bener. Tapi setidaknya kau udah bisa nolongin orang lain dengan COVID itu kan, dengan transfusi plasma ya kan. Bersyukur juga ya. Meskipun ada Alhamdulillah ada duka, tapi setidaknya ada hal baik yang masih bisa dilakukan gitu dengan kita kena COVID. Nah, jadi aku mau nanya dulu ke nanti. Oke, ke aku dulu mungkin ya. Jadi kita berdua akan menceritakan soal latar belakang kita, latar belakang keluarga. Jadi terlahir dari keluarga, agamanya bagaimana, taat atau tidak, begitu ya, Neng, yang akan kita bicarakan. Nah, mulai dari aku dulu ya. Jadi kalau aku sendiri terlahir dari keluarga Kristen, nenek moyang Kristen. Nah, dari keluarga Kristen yang kami mungkin bisa dibilang taat juga ya, puji Tuhan lah gitu ya. Setiap hari Minggu harus ke gereja, terus intinya ya banyaklah berdoa, diajarin dari kecil tuh untuk gimana berdoa, terus bagaimana hidupnya harus begini dan sebagainya, siapa itu Tuhan Yesus dan sebagainya begitu. Jadi intinya memang terlahir dari keluarga Kristen begitu, yang memang dari dulu memang sudah Kristen, bukan yang dulu agamanya lain terus pindah lain, tidak. Tapi memang dari dulu sudah dari keluarga Kristen. Kalau Umi sendiri gimana latar belakang keluarganya? Alhamdulillah sih dari kecil emang dari terlahir juga dari nenek-nenek ya, itu yang Muslim. Berarti dari Muslim juga ya. Sekolahnya, kalau sekolahnya Insya Allah gimana? Ya taat. Insya Allah ya. Oh, berarti kok sekolahnya gimana kalau sekolah Kristen juga? Kalau sekolah Islam juga? Enggak. Kalau sekolah dari TK itu sekolah Islam. Sekolah Islam. Ya. SD itu sekolah negeri, tapi karena aku tinggal di lingkungan mayoritas Muslim, jadi kebanyakan teman Muslim semua. Sampai SMP, SMA pun teman-teman Muslim semua. Jadi seingatanku dari kecil sampai umur 18 tahun itu nggak pernah punya teman non-Muslim. Maksudnya non-Muslim ya, entah agamanya apapun ya? Iya, betul. Oke. Ya. Nah, mungkin ada sih tetangga 1-2 yang mungkin non-Muslim, tapi aku kurang begitu dekat. Iya. Nah, kalau berarti kau nggak punya berarti ya pengalaman, apakah ada pandangan atau pendapat, maksudnya pada saat sebelum punya teman non-Muslim ya, sebelum itu kau punya pandangan nggak gitu tentang orang non-Muslim gitu, khususnya orang Kristen contohnya? Entah itu pandangan yang kalau dulu sih nggak punya pandangan sama sekali tentang non-Muslim. Cuma di pikiran itu cuma mikir, oh ya udah kita beda gitu aja.
Oke. Jadi tidak ada yang Karena mhm, karena aku dan keluarga nggak pernah berinteraksi, mungkin ada lah keluarga mungkin, tapi kalau aku nggak pernah berinteraksi sama non-muslim karena lingkungan dan mayoritas orang muslim. dekat nggak Jadi muslim ya? Ya. pandanganku waktu itu ya udah kita beda. Nah, Aku muslim, kamu non-muslim, udah gitu aja. Nah, oke. itu berubah berjalannya waktu ketika masuk kampus Ya di ya usia ya. 18 tahun itu. Ya ya. Tapi ada tidak maksudnya dari pendapat-pendapat orang yang kau dengar gitu, Neng, tentang orang non-muslim begitu yang, oh mereka begini gitu, ada nggak? Atau memang tidak ada? Nggak ada sih, cuma seringnya kalau Mhm. zaman-zaman dulu itu sering buat guyonan, ya kan, Apa tuh? sama teman-teman. Babi ya? Guyonan apa ya? Ya kayak makanan-makanan haram Oh, gitu, babi kan? anjing, babi, Iya iya iya. heeh, gitu-gitu itu. Oke Paling oke. gitu-gitu aja sih. Ya ya ya. Itu ini sih ya, ya namanya Tapi itu juga anak-anak. nggak dianggap serius, heeh, nggak dianggap serius juga karena waktu itu masih kecil, cuma Iyalah. bercandaan. Paham. Ya ya ya. Nah, Mhm. kalau aku tuh berbeda, Neng. Jadi teman-teman aku manggil Umi ini biasanya Neng ya. Dia manggil aku juga Neng. Padahal muka aku nggak cocok jadi orang Bandung. Kalau dia rada cocok, kalau aku kurang cocok ya. Tapi ya sudahlah ya. Nah, kalau aku itu punya Apa pengalaman. diganti sis gimana? Ya Allah, Gan, nanti kayak kau jualan online. Hey. Nah, Umi ini juga jualan online ya. Semua bisa dijual. Untung temennya nggak dijual ya. Mhm. Ya, Kalau oke. bisa temennya dijual, aku jual itu. Sayangnya tidak laku ya, kasihan. Oke. Ya. Nah, kalau aku punya pengalaman yang berbeda, Neng, dalam kondisiku begitu. Gimana tuh? Jadi aku punya pada saat dulu tahun 98 ya, 99, 98, ya 99 lah kerusuhan. Kan terjadi kerusuhan SARA toh di Maluku itu, di Ambon Itu waktu khususnya. kita usia berapa ya? Kelas 3 99? SD kayaknya aku. 9 tahun? Aku nggak tahu ya kalau kamu tuh Oh, lebih 9 tua dari tahun ya? aku ya. Nggak tahu deh. Mohon maaf, aku lebih muda ya. Heh, nggak kok bisa? 9 tahun. Iya, kalau 8 tahun kita. ya 8 tahun ya. Iya Pokoknya enggak? intinya kelas Iya 3 enggak? SD. Aku 8 kelas 3 tahun. SD inget banget aku Masih itu. SD. Jadi SD. Nah, Mhm. umur kelas, maksudnya kita umur anak itu kan masih nggak paham kan ini apa yang terjadi begitu. Nah, yang aku lihat itu Mhm. dulu adalah ketika jadi itu aku lagi tidur siang dengan buku baru. Jadi mamaku tuh baru beliin aku buku. Jadi buku yang jam yang bisa diputar-putar itu. Iya, pokoknya itu buku yang Mhm. keren banget begitu. Jadi aku tidur siang tuh sama buku itu saking excited. Nah, tiba-tiba tuh diangkat, disuruh lari. Pas keluar tuh orang udah udah berantem gitu. Aduh, udah ada yang pakai tali ikat putih, terus kemudian yang pokoknya udah kayak di setting gitu. Aku juga nggak paham ya. Intinya mereka keluar heboh gitu. Nah, akhirnya ketahuanlah bahwa aku jadinya dengar dan tahu bahwa ternyata itu perang agama gitu. Jadi orang orang Muslim itu dia pakai ini putih, di kepalanya dikasih putih. Terus yang Kristen itu merah putih, kan aneh ya. Ya udahlah ya. Aku juga bingung. Jadi bangsa kita Mhm. bertarung sendiri. Nah, pengalaman Mhm. itu jadinya sampai aku besar. Jadi karena aku sampai SMP ya. Jadi SMA aku pun SMA-nya SMA Kristen. Mhm. Jadi enggak ada ketemu sama orang non muslim tuh tidak ada. Jadi zaman dulu itu aku Mhm. jadi dalam tanda kutip benci gitu sama orang muslim gitu. Karena pada saat itu yang diceritain orang kalau kita di kayak camp pengungsian orang Kristen gitu ya. Yang ku dengar adalah Mhm. banyak orang Kristen yang meninggal itu gara-gara orang Muslim. Nah, jadi dalam pikiranku itu adalah orang Muslim itu suka bunuh orang Kristen gitu. Jadi ada Mhm. konotasi negatif gitu yang terjadi di dalam diriku gitu. Jadi di pandanganmu orang muslim itu jahat gitu ya? Intinya jahat gitu. Jadi aku pun nggak mau kalau deket-deket sama orang Muslim itu, takut dibunuh gitu. Karena itu yang ku bilang ya, memang bahwa pas kita kecil tuh memang apa yang diajarin, didengar gitu, itu tuh kayak jadinya melekat gitu ya. Itu yang pengalamanku ya, yang pada saat kerusuhan itu jadinya setting. Bahkan mungkin teman-teman juga bisa cek ya, banyak banget kisah-kisah yang hampir mirip juga kayak aku. Maksudnya pada saat dia kecil dia kayak diajarin, didoktrin seperti itu gitu, bahwa orang Muslim tuh jahat gitu intinya. Itu yang pada saat jadi pengalamanku itu, Neng, memandang orang Muslim tuh
pada saat dulu sebelum nanti kita akan ketemu, ini nanti ada ceritanya ya. Jadi itu tuh aku menganggap bahwa orang muslim tuh intinya jahat begitu intinya. Nah, kamu punya nggak momen, tadi kan kamu sampaikan ya, bahwa ada momen di dalam hidupmu bahwa ketika 18 tahun itu, ketika kuliah itu akhirnya kan ketemu dengan orang Kristen gitu ya, non-muslim, khususnya yang beragama Kristen. Nah itu boleh nggak diceritain gimana, apakah ada perubahan pandangan yang kamu lihat yang mungkin terjadi ketika pada saat akhirnya kamu bergaul dan berteman dengan orang Kristen? Aku juga cukup bangga ya, berarti aku temenmu yang pertama yang non-muslim. Yang pertama ya. Oke. Dan itu waktu ketemu kan aneh kan? Iya, Dia iya. SKSD kan ke aku. Iya, aku aneh juga ya. Kenapa aku harus SKSD ya? Oke. Iya, waktu itu kan aku nggak seberapa paham kan mana yang muslim, mana yang non-muslim kan waktu ospek itu kan. Tapi dari mukaku Tiba-tiba udah ini kelihatan ada lah ya. nih. Mungkin, kalau Terus, happy nggak terlalu ya kan. Iya, iya. Tiba-tiba ada yang manggil, ngapain anak itu manggil-manggil. Iya. Tapi ya wes lah, Kasihan gitu ya. disapa balik ya kan. Oke. Akhirnya ternyata kita berteman. Nah, ada tidak momen akhirnya kau berbalik gitu? Maksudnya ada pandangan yang dulu berubah gitu atau ada tidak? Ataukah Waktu tidak ada? awal sih ya udah kita waktu awal sih kita cuma berteman biasa, tapi nggak sedekat kayak sekarang kan. Iya, iya, iya. Iya iyalah namanya orang baru Dulu ya kenal udah kan. sekedar berteman gitu aja. Seiring berjalannya waktu ngeliat-ngeliat kok aneh ya. Kok di pandanganku ternyata muslim itu nggak kayak gitu kok, nggak yang membedakan banget. Iya, iya, iya. Nggak yang harus ya udah kamu ibadah ya udah ibadah gitu kan. Iya, iya. Apa ngelarang-larang aku buat ibadah. Anehnya ini teman-temanku yang non muslim sering ngingetin aku untuk sholat. Iya, iya. Awalnya aku semakin deket, kok aneh ya mereka malah sering ngingetin aku, apalagi mereka ngingetinnya tepat waktu azan itu. Iya. Mereka langsung, "Neng sholat," gitu. Sampai beberapa kali pun mereka mau nungguin aku sholat. Iya, iya, bener. Itu kenangan ya. Dan anehnya, itu kenangan indah ya. Iya bener. Ya. Dan anehnya beberapa temenku yang muslim, malah yang muslim itu sering aku ajakin sholat, ayo sholat. Malah mereka bilang, oh nanti aja. Ini malah temanku yang non muslim kok malah yang nungguin aku ya. Iya, iya. Nungguin nih sampai masuk ke masjid, duduk di sebelahku. Ya, itu sih yang ngubah pandanganku. Oh ternyata orang non muslim nggak yang seburuk dipikirkan kok gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu sih yang mengubah awal pemikiranku tentang non. Benar. Itu juga hal yang sama sih yang ku alami juga ya, ketika ya aku juga lupa ingat ya, aku SKSD ternyata ya. Tapi mungkin karena jadi teman-teman Umi ini kan good looking ya. Good looking woman, asik. Good looking only ya. Good looking, cuma looking aja. Ya, kalau kenal ternyata nggak good amat ya. Ya, jadi maksudnya mungkin iya, mungkin di situ aku ya mungkin biasalah ya orang kalau maksudnya kok berteman pasti kan dia ini cantik banget ya. Kalau cewek kan biasanya gitu kan ngelihatnya ya ampun gitu kan. Nah, mungkin pada saat itu entahlah kenapa aku SKSD ya, aku juga lupa. Tapi pada saat kita akhirnya dekat dan berteman begitu ya, dan aku mulai ya banyak hal yang dulu aku merasa bahwa aku benci banget, gedek banget sama orang muslim, itu berubah gitu. Aku merasa bahwa sama juga, jadi kalau tadi Umi bilang ya kita sering ngingetin Umi untuk sholat, begitu juga sama gitu. Umi tuh dia paham begitu, karena dulu aku ini ya pelayanan di UK3 kan, di unit kerohanian Kristen begitu, jadi ada, dan Umi inget juga gitu bahwa jadwal-jadwal dimana memang aku nggak akan bisa ikut entah ke mall atau ngajak kemana. Nah pasti dia kan nggak bisa nih Tisa, soalnya pasti ada UK3 begitu, ada ibadah dan sebagainya. Itu pun sama, jadi memang hal yang benar-benar merubah aku tuh benar-benar di kampus gitu. Ketika kita berteman, Umi juga dulu pada saat aku juga butuh bantuan, mungkin dalam hal keuangan, Umi juga bantu begitu. Dan jadi aku ngerasa bahwa ya ampun ternyata nggak gitu amat ke orang muslim itu. Ya sama sih ya, maksudnya dalam orang muslim baik juga kok, nggak yang
yang atau mereka memaksa untuk aku bisa supaya sholat juga atau memaksa aku untuk masuk agamanya juga tidak pernah aku ngelihat, atau mereka melakukan, atau mungkin aku ngelihat Umi melakukan hal yang jahat untuk orang lain ya, itu juga tidak pernah aku lihat begitu. Kecuali kalau kita nyinyirin orang ya, kalau nyinyirin orang kadang Gibahin orang itu sering ya. bukan gibah juga, cuma kan rada aneh orang dulu. Maksudnya kadang modelnya kok kayak gitu kan, itu gibah ya. Ya maksudnya Sama ya. ya sama mirip ya, tapi setidaknya itu hal yang benar-benar merubah aku gitu bos. Ternyata dalam perjalanan kita berteman itu tuh banyak hal yang akhirnya merubah pola pikirku mengenai orang muslim gitu. Dan aku selalu, jadinya sekarang ini aku merasa bahwa enggak kok, bahkan Umi ini menurutku salah satu yang mungkin menurutku juga fanatik juga karena dia taat ibadahnya gitu, yang aku lihat ya, dan beberapa temanku yang muslim juga ada juga yang tidak taat ibadahnya. Nah jadi hal-hal itu yang jadinya aku ngerasa itu yang merubah juga sama Neng. Jadi benar-benar merubah aku di situ. Jadi proses perubahanku akhirnya mulai mengerti bahwa orang muslim tidak juga sejahat yang kupikirkan dulu. Mungkin itu oknum-oknum ya yang membentuk, akhirnya cuci otak kita supaya kita tuh benci orang muslim gitu. Padahal sebenarnya kita tuh sama. Bayangin loh, kalau aku mikir-mikir ya, oh iya ya, bendera yang mereka pakai di kepala itu merah sama putih, harusnya itu Indonesia gitu loh. Kenapa kau berantem berdua? Ya aku nggak tahu dengan kenapa kok jadi perbedaan agama ya kan? Tapi kita nggak tahu ya, itu masalah politik lah. Aku nggak paham juga kenapa itu terjadi. Tapi proses perubahan itu tuh akhirnya terjadi. Dan aku inget banget gitu ya, kita berdua nih sering loh bahas soal agama ya kan. Aku inget betul bahwa ada hal yang aku tanyakan ke Umi begitu tentang agamanya, tentang muslim, hal yang kadang orang cerita di luar sana kan muslim begini-begini. Nah itu aku diskusikan gitu sama Umi gitu, sama juga kayak Umi gitu menanyakan soal Tritunggal itu maksudnya apa gitu kan. Dan dalam ya kamu sendiri ngerasanya gimana pada saat kita mendiskusikan perbedaan-perbedaan itu? Kamu sendiri ngerasanya gimana Neng? Maksudnya apakah kita bertengkar? Enggak lah. Apakah habis itu kita diam-diaman? Kita malah dapat ilmu baru kan. Jadi pandanganmu tentang Muslim gimana, pandanganku tentang non-Kristen itu gimana. Itu jadi pembelajaran baru dan ilmu baru buat kita. Iya benar, betul. Itu juga yang cuma mungkin banyak orang-orang di luaran sana yang memperdebatkan, akhirnya buat perselisihan. Iya benar, karena memang nyari benar sama salah. Nah kalau kita cuma nyari benar dan salah itu nggak akan ada ujungnya. Udah berantem intinya. Nah makanya itu pun yang aku rasa ya Neng, maksudnya itu luar biasa loh. Maksudnya ya mungkin ini juga ya aku percaya sih ini rencana Tuhan ya, aku bertemu dengan orang muslim, maksudnya kamu begitu ya, yang merubah pola pikirku jadinya. Dan kami berdua pada saat diskusi itu pun aku men-sharingkan apa yang aku percaya. Begitu juga dengan Umi, men-sharingkan apa yang dia percaya, ya kan? Jadi ya sudah selesai. Sama-sama. Dan yang perlu digarisbawain, kita nggak pernah memaksakan kepercayaan kita masing-masing, ya kan? Nggak pernah. Jadi ya sudah, kita diskusi itu, oke, ini yang Umi percaya, oh ini yang aku percaya. Umi pun cuma menerima dalam artian, oh gitu ya yang kamu percaya gitu. Aku juga menerima, oh gitu ya yang cara pandang orang muslim kenapa percaya. Nah hal-hal itu yang jadinya ya nggak perlu diperdebatkan juga, mau cari salah sama benar, emang kita Tuhan ya. Tidak kan. Nah itu yang apa ya, Neng, aku merasa bahwa itu pengalaman yang buatku luar biasa sekali sih dalam hidupku ya, sebagai orang yang aku bisa jadi saksi hidup gitu, toleransinya, bahwa orang beda agama, kami berdua pun bicara soal agama gitu, ya kan, agama masing-masing lagi. Masalah. Iya nggak masalah gitu. Bahkan kita mendiskusikan hal yang mungkin orang di luar sana anggap, aduh nanti berantem nih, enggak gitu. Nggak pernah ya kayaknya. Kalau kita berantem hal lain ya, kayak janji itu tiba-tiba batal. Ya yang lain, bukan ingkar janji. Iya, kalau itu baru berantem. Yang telat gitu kan, yang suka telat itu siapa gitu. Iya, itu nyinggung aku ya. Oh iya udahlah. Ya jadi maksudnya apa namanya? Enggak, aku ngomongin diri sendiri itu tepatnya. Ya jadi
hal itu kita bicarakan berdua dan itu santai-santai, tidak ada pernah kita berantem gara-gara itu. Nggak pernah seingatku ya. Dan orang jadinya melihat kita juga ya sama. Jadi Umi sholat, aku juga nemenin. Umi bantuin ngepel UK3. Itu udah berapa tahun yang lalu ya? Iya udah lama lah, 10 tahun kali ya, 10 tahunan Tapi mungkin. mungkin kalau foto-foto yang kamu simpen itu di-upload itu mungkin bakal jadi bahan perdebatan itu, iya kan? Iya mungkin buat orang ya. Seorang muslim pakai jilbab tapi ada di salib UK3. segede gaban. Ada salibnya dan ada gambar. Ya, padahal kan kita tidak emang kurang seberapa sering kamu lihat salib, Neng. Gak juga merubah imanmu kan. Sama Iya. juga kan seberapa sering aku mendengar azan, tidak merubah imanku. Jadi nggak mengubah sama sekali. Iya, jadi itu memang urusan Tuhan sih menurutku. Kita manusia hanya bisa ya mungkin men-sharingkan kepercayaan apa yang kita percaya ya. Ya itu urusan Tuhan ya. Nah, aku juga sering bilang ini sih bahwa orang kalau bilang semua agama sama, itu buat aku sih nggak setuju. Kalau menurutmu gimana? Kalau orang bilang semua agama sama? Kita sama. Kita sebagai makhluk Tuhan, kita sama. Makhluk ya Tuhannya kan? sama. Kita sama. Agamanya sama nggak? Kalau benar? Iya benar. Aku sih yes. Iya. Nah, cuman orang sering kita sama di hadapan Tuhan hanya Betul. dengan tapi cara kita beribadah itu ya benar ya. Nah, aku tuh sering itu yang sering aku tuh membuatku orang yang menganggap semua agama sama itu tidak menghargai perbedaan. Padahal perbedaan itu indah. Coba bayangin kalau kita main gitar, kuncinya cuma A doang, kunci A doang. Gimana ada harmoninya? Ya kan? Betul, kalau kita C, A, G itu kan ada harmoninya gitu. Jadi enak didengar. Nah, makanya buatku agama itu ya kita berbeda. Agama Islam sama Kristen tuh berbeda gitu. Jadi tapi itu jadi harmonis gitu. Jadi berbeda tuh fine, nggak ada masalah sebenarnya. Ya kan? Betul. Caranya dengan cara kita aja gimana menerima perbedaan kita, ya kan? Betul. Apa sih hal yang akhirnya kamu syukuri gitu, Neng? Dengan maksudnya kita berteman sebagai orang yang berbeda ya. Berbeda kepercayaannya. Apa sih yang kamu syukuri begitu? Ada nggak? Atau nggak ada? Nggak ada syukurnya? Banyak lah. Ketemu sama kamu 2019 itu sudah bersyukur. 2009. Oh 2009. Oh ya 2009. Maaf ya udah tua memang. Salah ya. Iya salah. 2009 mengubah pandangan, akhirnya dapat ilmu-ilmu baru. Oh ternyata pandangan Muslim. Oh ternyata kita itu menghargai. Ya. Perbedaan itu jauh lebih indah kok. Jadi banyak ngubah pandangan hidup, menambah wawasan juga dipelajarin. Ya, sama sih. Aku juga bersyukur gitu. Bahkan aku pun apa ya, kayak kalau ngomong gini tuh kayak mau nangis. Enggak, karena aku ngerasa kayak iya Tuhan tuh baik banget ya. Coba bayangin deh kalau aku hidup dengan kebencian akan orang Muslim, Neng. Terus kamu bayangin sekarang aku kerjanya modelnya kayak gimana? Kerja sosial begitu. Terus aku benci sama orang Muslim. Coba deh, pikir deh. Itu kan sangat bertolak belakang ya dengan namanya humanity ya, kemanusiaan begitu. Nah aku jadi ngerasa kayak Tuhan tuh memang baik banget. Tuhan memang menaruhmu. Sedangkan humanity itu nggak membedakan agama, ras, suku, agama dan apa nih kamu, betul. ya kan? Nah makanya itu yang aku bersyukur bahwa Tuhan naruh Umi Aziza M-nya 2 dan nggak pakai H Azizanya itu dalam hidupku gitu, bahwa melihat banyak hal yang sebenarnya orang Muslim tidak semua gitu. Aku tuh masih ingat, mungkin kau ingat juga ya, kita berdua kan pernah nonton film Mumbai apa ya, Hotel Mumbai ya, ingat nggak? Aku ingat sih aku nonton sama kamu sih kalau nggak salah, Hotel Mumbai India dan mungkin udah lupa. Umi nih karena dia memang umurnya lebih tua dari aku ya. jadi pelupa ya? Ya jadi pelupa. Nah aku ingat banget. Ceritanya garis besarnya gimana? Itu yang teroris itu, yang Muslim teroris, habis itu dia ngebom satu hotel Mumbai itu, yang dicuci otaknya. Ya sudahlah Umi lupa ya. Oke lah nanti abis ini kau cari lah ya. Itu aku ingat nonton sama bukan yang itu ya? Bukan My Name is Khan itu ya? Bukan, itu mah Sarukan. Beda lagi nih.
Bukan, ini yang Hotel Mumbai. Aku ingetnya nonton sama kamu deh. Nah di situ tuh bahkan aku sendiri sebagai orang yang non muslim ya, ngenonton itu yang ceritainnya tentang orang muslim yang berusaha untuk ngebom, ya konteksnya jadinya kayak orang muslim begitu ya. Itu pun aku jadi jengkel gitu karena di ending dari cerita Hotel Mumbai itu tidak menjelaskan begitu bahwa sebenarnya mereka itu bukan orang muslim yang muslim tuh tidak mengajarkan begitu gitu. Yang aku tahu muslim tuh mengajarkan, muslim itu agama yang cinta damai begitu. Nah aku pun yang bukan orang non muslim nonton itu jengkel gitu dengan endingnya yang tidak menceritakan soal itu, kayak tidak ada klarifikasi begitu. Nanti dicoba kalau kau masih lupa Neng, kau coba nonton atau searching lah Hotel Mumbai itu. Jadi ya banyak hal akhirnya yang merubah gitu loh dalam pikiranku. Jadi sekarang kalau orang kayak contoh ya teman-temanku yang mungkin yang masih Kristen dan masih pemikirannya masih tidak begitu suka dengan orang muslim, aku yang sering negur gitu bahwa nggak semua kok gitu orang muslim kayak gitu tuh, nggak kalian aja yang kurang bergaul lah sama orang muslim begitu supaya tahu gitu kan. Sama sih itu yang ini terakhir lah ini Neng pertanyaannya, pesan lah begitu untuk mungkin ada orang-orang muslim yang di luar sana yang masih menganggap kurang baik orang atau menganggap negatif lah tentang orang Kristen begitu. Apa yang ingin kau sampaikan? Pesan apa nih? Pesan ini bukan pesan terakhir, kau mau mati kok, enggak. Bukan, jangan kalau bilang. Bukan. Ini pesan terakhir podcast. Apa yang ingin kau sampaikan gitu buat orang-orang, mungkin orang muslim yang masih menganggap masih menganggap ada sisi-sisi negatif begitu dari orang non muslim begitu. Apa yang ingin kau sampaikan sebagai orang muslim? Kalau aku sih cintailah sesama manusia. Aku sih setuju Neng dengan apa yang kau bilang soal mencintai manusia, karena memang benar gitu, kita hidup itu pun yang akan kupesankan ya untuk orang-orang Kristen yang mungkin masih punya pandangan negatif soal orang muslim, bahwa kita hidup itu benar kita harus memanusiakan manusia. Cara dengan memanusiakan manusia itu adalah mencintai manusia itu sendiri begitu ya. Karena dengan perbedaan yang kita punya antara orang muslim dan orang Kristen, maksudnya contoh hidup tuh aku gitu lah sama kamu ya Neng ya. Karena sebenarnya perbedaan itu adalah hal yang memang Tuhan kasih dalam hidup kita supaya kita hormati dan kita hargai gitu. Dengan kita menghormati dan menghargai perbedaan itu, maka kita akan memuliakan Tuhan gitu dengan cara hidup kita, betul tidak? Iya, kami berdua puji Tuhan otaknya sama ya. Gimana Neng? Ada yang mau ditambahkan? Kita itu ya. Rasa itu macam-macam. Kalau kita, kalau betul. Iya kan? Nggak akan ada habisnya. Betul. Tugasnya kita sebagai umat manusia saling kita jalan bersama. Ya mencintai satu sama. Betul. Betul. Benar sih. Karena kalau kita sibuk dengan perbedaan ini, nanti tujuan hidup yang Tuhan kasih dalam hidup kita nggak akan berjalan. Karena kita sibuk berdebat terus hidupnya, berdebat mulu ya agama yang berbeda ini. Benar. Itu yang kita harap ya dari kami berdua begitu, teman-teman yang mendengarkan bisa menjadi masukan dan cerita juga buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang menganggap entah ya dari kedua belah pihak, dari setiap agama yang berbeda, bahwa banyak hal yang kalian harusnya terbuka dan bisa mendengar juga orang ketika menceritakan tentang agamanya, bagaimana apa yang mereka percayai gitu, bahwa tidak ada segalanya yang salah juga untuk kita mengerti dan tahu begitu. Tidak ada salah juga gitu, dan sama sekali tidak merubah iman kita kepada apa yang iman yang kita percayai begitu ya. Intinya itu kita saling menghargai sih. Betul. Kalau kita menghargai orang lain, secara otomatis orang lain juga akan menghargai. Benar. Menghargai entah itu pendapat kita, agama kita, ya kan? Ada nih cerita waktu kita zaman kuliah. Tisa ini sering banget, bukan sering banget, setiap tahun, hampir setiap tahun, setiap Idul Fitri dia datang ke rumah untuk ngerayain Idul Fitri. Lontong sayurnya enak guys. Oke. Lontong sayur atau lontong apa ya? Oke. Iya, lontong sayur. Iya benar ya. Oke, terus? Itu bentuk dia menghargai agama ya kan. Dan ketika aku diundang
Itu mungkin kalau di kebanyakan orang akan menjadi perdebatan kan. Iya, karena nggak boleh nih datang, nggak boleh nih datang makan makanan mereka yang belum tentu itu halal. Itu pasti banyak banget pertanyaan. Tapi alhamdulillahnya aku punya teman yang menghargai agamaku, ya kan. Aku dikasih waktu itu, masih inget kan tahun berapa tuh ya? 2010 mungkin ya, waktu kamu yang bikin acara Natal itu ya. Dia nyuruh aku datang dengan segala kebimbangan dan perdebatan banyak orang. Udah, aku bismillah aja datang, ya kan. Tapi alhamdulillahnya temen aku disuruh datangnya di sore hari, bukan di pagi hari, karena itu waktunya mereka untuk ya kan. Dan waktu itu masak-masak, mungkin makanan yang dihidangkan aku juga kurang tahu kalau yang di pagi hari. Tapi alhamdulillahnya waktu sore hari yang aku datang, alhamdulillah ini makanan. Kan? Di sana nggak ada itu acara ibadah yang doa-doa bersama, enggak. Itu cuma pure itu bentuk menghargai agamaku. Bener nggak? Waktu aku sholat pun mereka nungguin aku, kayak kita mau ke mall nih, mau ke mall, tapi ada jadwal, ada nonton pun di jadwal itu mereka sholat. Sampai keluar kota pun yang beberapa jam menungguin aku, sampai berhenti berapa kali untuk sholat di masjid. Mereka menghargai, dan ketika mereka menghargai agamaku, sebaliknya menghargai waktu ibadah mereka, nggak pernah ya kan. Itu bentuk kita beda, beda kita agama, cara ibadah kita berbeda, tapi kita sebagai umat manusia dan di mata Tuhan. Nah itu yang, makanya itu ngapain kita buat perpisah. Betul karena nggak ada agama yang suruh berperang kan. Dengan kita berteman karena tauhid itu nggak akan mengubah, nggak akan ketaatan kita dengan. Bahkan aku sama Umi pun membahas soal agama kita masing-masing pun tidak merubah apa-apa sampai sekarang. Mungkin malah dari kita malah semakin taat kepada Tuhan kita. Bener nggak? Iya kan? Bukan malah kita semakin, kayaknya dia salah ya, terus kita memperdebatkan, kayaknya kamu salah deh, enggak perselisihan. Enggak, malah kita lebih mencintai. Bener. Nah akhirnya ya udah kita ini benar, mungkin yang nggak ada habisnya kalau kita gitu aja. Kalau salah benar. Nah itu yang apa ya, yang itu juga yang kami bahas di beberapa podcast kemarin ya, soal, bukan beberapa sih, kemarin soal Indonesia, bahwa kita tuh diajarkan itu banyak hal, tapi tidak diajarkan soal perbedaan gitu. Bahwa berbeda tuh nggak apa-apa, orang yang berbeda tuh nggak masalah gitu. Nah kita tuh selalu diajarkan, karena kita diajarkan mana yang benar, mana yang salah dari dulu kecil. Jadi padahal itu akhirnya ketika kita dewasa, kita pemikirannya benar salah gitu. Akhirnya berantem kalau orang bicara agama, karena agama nggak akan pernah selesai kalau kita bahas, ya kan. Nah itu juga yang mungkin kami ingin ceritakan kepada teman-teman ya. Semoga dari pengalaman kami berdua ini bisa menjadi insight baru gitu untuk teman-teman melihat bahwa berbeda itu it's okay, it's fine. Tidak merubah apapun dalam kehidupanmu begitu. Hanya mungkin merubah sisi kemanusiaanmu daripada hal-hal yang mungkin hal-hal negatif lain yang kita pikir tentang orang gitu ya. Itu yang bisa kita bawakan hari ini. Terima kasih banyak Neng untuk waktunya. Ini for your information ya guys. Asik. Oke guys nih, Umi nih sebulan loh saya bookingnya. Baru bisa jadi ya? Baru jadi malam hari ini. Jadi ini nanti akan ditayangkan. Mohon maaf ya. Tidak lah. Nah tapi karena aku merasa ini hal penting gitu. Karena jadi gini Neng, kenapa sampai aku buat podcast ini, podcast dan aku cerita dengan banyak orang. Karena menurutku bagian terpenting dalam hidupku itu harus diceritain gitu. Dan salah satu bagian terpentingku yang kurasa itu adalah hal ini. Dan podcast ini tuh yang aku pengen nanti, kan kalau kita soal digital, kalau entah kita mati kapan ya, kita gak pernah tahu kita mati kapan kan, meninggal kapan waktunya kan. Nah itu tuh aku ingin supaya hal yang menurutku penting dalam hidup itu tuh bisa didengarkan orang lagi. Dan setidaknya mungkin dan bermanfaat juga buat orang lain. Betul, ketika udah gak ada kita nih, kita berdua kan sekarang ini kok aja, ya orang bisa mendengar dan mengingat gitu, oh iya ya bahwa ada orang nih yang berteman berbeda pun it's okay kok, bisa kok gitu ya. Toleransi itu sangat baik begitu. Berbeda itu it's fine gitu, tidak ada masalah. Yang bikin masalah orang kalau mau cari
benar salah, ya kan? Ya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga sehat-sehat terus. Kita doakan terus bangsa kita semoga cepat pulih dari coronavirus Pandemi. yang tidak selesai-selesai ya. Semoga dengan vaksin kita juga ya setidaknya bisa bangkit lah. Biar orang juga kerja bisa aman gitu ya. Kasihan juga banyak orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan. Itu saja teman-teman, sampai ketemu lagi di podcast kita selanjutnya dengan tema dan topik yang akan kita bahas beberapa hal. Itu saja, sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah, terima kasih Mi. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.